saya mikirnya ke pinggir ya, jadi ke tengah. Jadi saya pinggir, mainnya pikiran. Aduh. Oh gitu ya. Saya mulu. Memang harapan peristiwa negara Indonesia itu salah satunya selfie dan kena kamera. Itu harus kontribusi. Strategi. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Siang. Saya Humaydi, saya adalah kepala sekolah TK Lab School Jakarta. Itu namanya aja Inggris-Inggrisan. jadi kebetulan juga masuk sekolah penggerak angkatan 1. Sekolah penggerak angkatan 1 itu ada saya psikologisnya gitu ya. Iya kan ya. Proses psikologisnya gitu dilalah bener semua kayaknya. Jadi masuk gitu. Wah, gitu ya Bu. Oke. Tadi teman-teman sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan transisi PAUD SD, terkait dengan kemitraan dengan orang tua, terkait dengan KM ya, kurikulum merdeka itu, itu eksponensial sekali ya pertumbuhan dan perkembangannya dari yang cuma 1 semester sekali, ada 1 minggu sekali coba bayangkan pertemuan dengan orang tua. Artinya beliau ada kalau 17 minggu kali 2, 34 minggu, maka ada 34 kali pertemuan dengan orang tua. Wow, hebat banget. Itu kalau di PPD itu dia udah prima, warnanya biru. Betul. Oke. Tadi seminggu sekali. Ya, Ibu kemana ibu tuh baru masuk ya? Oke, sekolah penggerak itu di angkatan 1 itu udah kayak Wikipedia berjalan. Semuanya ditanyain sama kita gitu kan, kayaknya kita itu ngerti semua gitu kan. Karena enggak juga gitu kan. Itu semua masih proses, mungkin juga teman-teman angkatan 2 juga gitu kan ya. Ditanyain sama tetangga sekolah, ditanyain lagi sama orang tua, ditanyain sama dinas gitu. Apaan sih gitu kan. Oke, jadi itu adalah kondisi awal seakan-akan kita itu kayak tahu semuanya gitu. Padahal enggak gitu kan, kita punya keterbatasan kan ya. Lalu ada percayaan berbasis data yang tidak terpisahkan dari pengembangan kualitas pendidikan, terus bagaimana cara mengevaluasi yang berkelanjutan, terus kemudian kita bingung mempraktekkan evaluasi yang berkelanjutan. Teman-teman pasti kan melihat bahwa mengevaluasi diri sendiri itu kita sulit, upload ya. karena kita selalu memirroring, mengkaca dari kita itu baik-baik saja gitu kan ya. Ya, giliran kita itu pun terjadi sama teman-teman guru gitu kan ya, ketika diminta untuk memirroring terkait dengan indikator PBD, ya timingnya pas. Baik-baik saja gitu kan. Ucapannya gitu, wah prima gitu. Kayaknya kita agak alergi kalau warnanya merah gitu kan ya. Nah, gitu. Butuh pengembangan gitu, kayaknya kita kok nggak ngerti gitu ya. Padahal saya pikir waktu itu kejujuran is important ya. Sehingga kita dapat memperbaiki kita, sekolah kita, pembelajaran yang kita lakukan. Pertama tentu mempelajari panduan ya. Teman-teman pasti udah mendownload dari Paulpedia gitu kan ya. Panduan PBD gitu kan ada tuh, tinggal download, dipelajari tuh sama kepala sekolah tuh isinya. Terus kita di Sulingjar kita download, unduh instrumen PBD-nya, terus kita bikin tim gitu kan ya. Ketika sudah bikin tim, ternyata ada 4, setelah kita baca panduannya, 4 program prioritas yang harus tetap ditekankan terus, yaitu proses pembelajaran, indeks refleksi perbaikan pembelajaran, indeks kemitraan dengan orang tua, penyelenggaraan kelas orang tua. Nah, ibu tadi yang dari TK mana tadi mau itu udah prima tuh kali indeks ke orang tuanya, 34 kali pertemuan coba. Prima banget gitu. Kayaknya kami belum seperti itu gitu kan. Ada perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Ketika ditanya sama guru yang pembelajaran yang efektif, udah gitu kan ya. Tapi iya bakal belajar efektif gitu kan ya perencanaannya. Terus kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran, apakah iya setiap teman-teman guru saya ini maksudnya melakukan pembelajaran 1 minggu
direfleksikan, dievaluasi, dilihat jelek-jeleknya, kemudian diperbaiki gitu. Nah, ketika pertanyaan seperti itu muncul, baru diam 1000 bahasa gitu kan ya. Karena kita menganggapnya baik-baik saja kegiatan yang kita lakukan. Nah, kami mengisi ada, karena yang 4 poin itu wajib dan harus dilakukan, maka dan minimal 5 ya teman-teman kan ya, 5 program dan maksimal tidak boleh lebih dari 10 gitu. Kita 8 aja lah, jangan banyak-banyak gitu. Ada yang 5 menurut kami sudah banyak. Terus kemudian yang wajibnya 4. Nah, yang merah itu menjadi iklim keamanan keselamatan sekolah, itu menjadi bagian yang kami sepakati merah. Dan itu guru semuanya bilang itu merah gitu. Karena di situ kita emang belum punya terkait dengan kekerasan seksual gitu. Ada yang punya nggak SOP kekerasan seksual di sini? Ada yang punya kan? Oh, merah tuh udah jelas tuh. Terus bagaimana dengan kebencanaan dan kedaruratan? Ada SOP-nya? Ada. Dilakukan dalam pembelajaran secara reguler? Enggak. Masih merah juga. Ini kan sama ada. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Ternyata itu merah di situ. Kami gitu kan ya. Lalu yang kami anggap masih perlu pengembangan itu ya selain yang merah tadi, ada keteraturan suara kelas dan penerapan disiplin positif. Itu buat kami masih merah gitu. Hijau, jadi belum prima. Masih BSH lah ya. Belum sesuai harapan. Nah, ini tantangan yang kami dapatkan, bahwa evaluasi periode pembelajaran, kegiatan untuk asesmen serta pemanfaatan lingkungan sekitar itu perlu diperkuat. Kalau teman-teman tadi yang dekat pasar gitu kan ya enak tuh. Pak Alim juga sumber daya alamnya bagus banget buat pengembangan lingkungan sekitarnya. Nah, kami kayaknya nggak dapet gitu ya. Jadi kami kira kami perlu memperkuat di sana gitu kan ya. Lalu akar masalah yang 4 itu melakukan refleksi pembelajaran, berdiskusi dengan teman sebaya dan melakukan perbaikan pembelajaran. Oke, diskusi dengan teman sebaya itu adalah, teman sebaya itu maksudnya rekan sejawat ya. Kayaknya juga jarang ya kita ngobrol ya, teman-teman guru kita gitu kan ya. Saya nggak tahu juga sih kalau teman-teman di sini, kalau teman-temannya guru ngobrolin apa gitu ya. Gibah. Gibah pengen. Yang positif lah ya. Nah, itu menjadi bagian, menjadi akar masalah yang sehingga kami punya hasil bahwa refleksi itu perlu dijadikan budaya gitu. Refleksi itu bukan yang baik-baik aja juga kan. Kalau yang baik-baik aja nanti kita khawatir kita terlalu ke langit gitu. Lalu indeks kemitraan dengan orang tua, karena ini juga menu wajib yang harus dijadikan program pengembangan di sekolah. Penyelenggaraan kelas orang tua yang wajib juga. Terus kemudian ini yang merah, yang saya bilang tadi merah. Bagaimana kami nggak punya SOP gitu kan? Kami juga nggak mengkampanyekan perundungan, kekerasan verbal, fisik, dan kekerasan seksual gitu. Yang kadang-kadang mungkin guru-guru kami itu masih ketelpasan ngomong gitu aja nggak bisa gitu kan ya, padahal itu kan kekerasan verbal ya, kekerasan verbal itu. Dan ternyata hal itu belum kita evaluasi, kita belum sampai sana ternyata. Terus konsep kedaruratan, mungkin di Jakarta mah nggak ada gempa gitu kan ya, yang Islam ya. Mungkin juga bahaya tsunami juga enggak gitu kan ya. Tapi kan kita di Jakarta itu punya bencana kebakaran gitu kan ya, sama banjir. Nah, itu juga kalau Bu gimana caranya tuh Bu, coba Bu. Kedaruratan polusi di Jakarta itu waduh. Saya bingung gitu kan, daruratnya gimana coba. Saya bikin SOP-nya. Nah, kemudian kami buat SOP, kami kampanyekan tindak lanjutnya. Setelah kami tahu arahnya di mana, maka kami membuat tindak lanjutnya. Terus kemudian untuk penyelenggaraan pembelajaran, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran itu pendidik, selalu ada supervisi yang harus saya lakukan itu
minimal 1 minggu sekali untuk mengevaluasi pembelajaran gitu. Jadi sebelum teman-teman itu melakukan pembelajaran, kumpul sini modul ajarnya, presentasi gitu kan. Oke, biasanya Jumat tuh Bu, Jumat Udah adalah budaya. hari kelam dan kelam buat para guru gitu kan ya, karena mereka akan pulang lebih lama gitu, karena presentasi tahun satu gitu terkait program pembelajaran yang harus dibuat gitu kan, yang kita diskusi diperbaiki, jadi Senin itu mereka sudah siap gitu kan. Tapi kadang-kadang juga enggak sih Bu, cuma 2 minggu sekali juga. Kasian juga ya kalau melihat gurunya udah lelah gitu kan, kayak manusia biasa juga ya. Nggak tega. Kasian banget ya, udah lah Bu, pulang aja Bu. Besok lagi aja Bu ya. Oke, terus kemudian, nah ini ke orang tuaan. Ini juga kita mengembangkan program Family Day, program antara ayah, ibu, anak, kakek, nenek itu diundang ke sekolah untuk bermain bersama-sama. Lalu juga ada program Hari Ayah, di mana anak dan ayahnya saja yang ke sekolah untuk belajar dan bermain. Terus kita juga mengundang orang tua mengajar misalnya. Juga kita punya namanya program Sekolah Orang Tua. Sekolah Orang Tua itu biasa dilakukan, kalau tadi sudah MPLS, teman-teman MPLS, terus ada 2 minggu asesmen. Di Agustus itu biasanya kita punya Sekolah Orang Tua dulu. Kita undang orang tua datang ke sekolah untuk belajar tentang dikit-dikit lah belajar tentang kurikulum, dikit-dikit lah belajar tentang perkembangan anak, dikit-dikit lah belajar tentang proyek dan sebagainya. Itu kita kenalkan di situ, nanti anak orang tuanya praktek tuh kayak begitu misalnya, nemenin di center apa, nemenin gitu kan, di hari apa misalnya menjadi narasumber belajar gitu kan, kalau kegiatan proyek. Outputnya ini sih outputnya kualitatif ya Bu ya, saya belum mengukur secara pastinya ini Pak. Kira-kira GR-nya saya sebagai seorang kepala sekolah melihat guru-gurunya bertumbuh dan berkembang, maka saya lihat bahwa guru-guru itu telah mengembangkan mindset berkembang yang berkelanjutan gitu. Jadi mereka kalau disuruh perbaiki mukanya itu terima kasih Pak Medi gitu. Nah ya Pak, nah gitu lah. Terus kemudian perencanaan praktek pembelajaran dilakukan menurut saya semakin baik ya, karena 1 tahun ini kemarin 2022-2023 saat kita semua baru pertama kali melakukan pembelajaran tatap muka secara umum semua ya, karena pandemi COVID sudah nggak ada, maka selama itu 1 tahun ini semuanya diprojekin semua Bu gitu. Tantangan buat guru itu, buat kami itu perbaiki proses pembelajarannya itu lewat proyek. Mungkin konsep area teman-teman sudah paham ya. Model kelompok pasti udah hafal juga kepala. Model sentra apalagi. Project itu seperti apa sih? Udah tuh mau intrakurikuler kan, mau P5, projecting semua. Dan itu membuat salah lagi, gini sih salah lagi, gini sih salah lagi gitu kan ya. Nah dari kesalahan itu mereka belajar sehingga saya pikir model project yang dilakukan sudah cukup baik oleh teman-teman gitu kan. Ada capeknya ada model project itu, dengan pendekatan projectnya itu ada capeknya ada banget. Tapi itu tantangan yang saya buat teman-teman dulu. Lalu saya pikir orang tua juga semakin percaya kepada kami di RG-nya gitu ya. Diskusi dengan pihak sekolah semakin terbuka gitu kan. Mereka mengkritik sekolah, oke, kita terima gitu kan, sehingga ada iklim demokratisasi yang lebih baik lah ya. Kemudian daripada mereka gendeng di luar gitu kan ya, gendeng di luar, gitu kan nanti, wah lalu gitu gue begitu, belajar kayak gitu. Kita ngobrol aja ke depan gitu kan ya. Ayo terbuka. Kita selesaikan masalah itu. Lalu kemudian partisipasi dalam kegiatan sekolah semakin tumbuh. Ya tadi kata Ibu 70%, 80% berapapun banyaknya itu ada perbaikan buat kami gitu. Wah alhamdulillah nih dari beberapa puluh murid yang terlibat orang tuanya 70% itu kan bahagia gitu kita. Terus kemudian outcome-nya selain itu adalah terakhir menurut saya visi dan misi sekolah itu setelah kita belajar KM selama dari 2021, 2022, maka 2023 itu visi kami bersama sekolah inklusif gitu kan ya. Jadi bagaimana inklusivitas dalam sekolah itu menjadi bagian yang integral dalam pendidikan kami. Alhamdulillah kami punya 18 anak ABK yang kami terima di sekolah, sehingga
itu menjadi pelajaran berharga buat kami. Sehingga visi ke depannya setelah KM ini 2024 mungkin nanti diresmikan kan ya, 74, 84, 94, 2004, 2014 terus 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 2024 itu kemungkinan ada kurikulum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.